Hello Technolovers! Usai purna tugas, sejumlah ex-Panglima TNI diangkat jadi menteri. Terakhir adalah Hadi Cahyanto. Setelah digantikan Andika Perkasa, Hadi kemudian diangkat jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nah, pada periode kedua Jokowi, ternyata tidak hanya Hadi yang ditarik masuk ke dalam jajaran Istana Merdeka. Namun, deretan ex-Jenderal TNI dan Polri juga ditunjuk jadi menteri oleh Jokowi. Lantas, siapakah mereka? Coba kita simak ulasannya berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dinilai sebagai sosok yang sering diandalkan oleh Presiden RI Joko Widodo di masa pemerintahannya selama ini. Hal itu terlihat dari banyaknya tugas yang dipercayakan Jokowi kepadanya selama masa pemerintahannya, baik pada periode pertama 2014 hingga 2019, maupun periode kedua 2019 hingga 2024. Jokowi sangat mempercayai Luhut sehingga tak heran netizen Indonesia menyebut mantan elit Kopassus itu sebagai menteri segala urusan. Pada masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, posisi utama Luhut kini menjadi Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kabinet. Namun, apakah kalian tahu kalau Jokowi juga mempercayainya di beberapa posisi penting lainnya loh? Penasaran kan? Nah, Presiden Jokowi pernah menunjuk Lord Luhut sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN pada Juli 2020 lalu. Komite ini dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Selanjutnya, sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Lalu sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri atau P3DN. Tim itu dibentuk berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2018 yang ditekan pada 17 September 2018. Lalu, Lord juga pernah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional. Tim ini dibentuk berdasarkan Perpres nomor 60 tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Lalu sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Pembentukan tim ini tertuang dalam Perpres nomor 15 tahun 2021. Tidak sampai di situ saja guys, Lord Luhut bahkan diamanatkan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021 lalu. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 93 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Dan terakhir ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Dewan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Waduh, emang boleh ya pejabat rangkap jabatan banyak banget? By the way nih, Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan ini merupakan sosok menteri yang berasal dari Sumatera Utara. Atau tepatnya, ia merupakan jenderal kelahiran Toba, Samosir pada tanggal 28 September 1947. Menurut kompasmedia.kompas.id, Luhut merupakan lulusan Akademi Militer atau Akmil dan meraih predikat lulusan terbaik pada tahun 1970. Karirnya banyak dihabiskan di Kopassus dan menduduki beberapa jabatan penting, seperti Panglima Kopassus, Panglima Pusenif, dan sebagai Komandan Pusat Pendidikan dan Pelatihan TNI AD. Luhut juga tercatat sebagai inisiator pembentukan Satuan Anti-Terorisme di Indonesia, yang mendirikan sekaligus menjadi Komandan pertama Datasemen 81 pada 1981. Datasemen itu kini menjadi Kesatuan Baret Merah Kopassus saat 81 Gultor, yang menjadi salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Tito merupakan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri sejak 2016 hingga akhirnya diundang ke istana sebagai menteri pada 22 Oktober 2019. Dikutip dari Kompas.com pada 23 Oktober 2019, karir Tito di kepolisian cukup cemerlang yang merupakan lulusan tertinggi Akpol tahun 1987 dan mendapat penghargaan Adi Makayasa.
Mantan Jenderal Bintang 4 itu mungkin memiliki pengalaman dalam terorisme selama karirnya. Tito membeberkan jaringan teroris kelompok Az-Zahari Hussein di Batu, Malang, Jawa Timur pada 2005 dan kelompok pimpinan Nurdin M. Top pada 2009. Dia juga ditugaskan di Satgas 88 Anti Teror Densus 88 Mabes Polri. Hadi Cahyanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto adalah pensiunan perwira militer Indonesia yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia ke-14 sejak 15 Juni 2022. Hadi jadi Panglima TNI antara tahun 2017 hingga 2021. Setelah pensiun dan digantikan oleh Jenderal Andika Perkasa, Hadi diminta Jokowi membantu pemerintahannya di Kabinet Indonesia Maju. Hadi adalah mantan Panglima TNI yang lahir pada 8 November 1963 di Malang. Pria identik dengan kumis tebal itu lulus dari Akademi Angkatan Udara atau AAU pada 1986 dan Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara pada 1987. Hadi pernah memangku beberapa jabatan strategis di TNI. Tahun 2010 hingga 2011, Hadi dipercaya menduduki jabatan Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo atau Danlanut di Boyolali, Jawa Tengah. Tahun 2011 hingga 2013, Hadi menjabat sebagai Manajer Operasi dan Latihan Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional atau Basarnas. Dan tahun 2013 hingga 2015 sebagai Kepala Dinas Penerangan atau Kadis Penau, Angkatan Udara. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan atau Menhan. Presiden Joko Widodo melantik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan progresif Indonesia periode 2019 hingga 2024. Ia ditunjuk sebagai menteri karena, menurut Jokowi, di Indonesia tidak ada oposisi seperti di negara lain. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong royong. Itu sebabnya Jokowi tidak memiliki masalah dengan mantan rivalnya saat mencalonkan jadi presiden. Wah, bijak banget ya Bapak Presiden kita ini. Menurut situs kompaspedia.kompas.id, Menteri Pertahanan atau Letnan Jenderal Prabowo Subianto dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun selama karirnya di ketentaraan. Di mana setelah menyelesaikan pelatihan militer dan bergabung dengan Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, sekarang Kopassus, karirnya melesat pesat. Prabowo menyandang bintang 2 di pundaknya atau mayor jenderalnya pada tahun 1996 dan pembagian Kopassus menjadi 5 kubu. Ia kemudian diangkat menjadi Panglima Kopassus juga. Pria kelahiran Jakarta 17 Oktober 1951 ini dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat pada tahun 1998. Setelah sebelumnya dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Pada 24 Agustus 1998, Prabowo mengakhiri karir militernya setelah diberhentikan atau meninggalkan institusi lebih awal. Demikianlah ulasan mengenai sejumlah ex-jenderal TNI dan Polri yang jadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Enak ya jadi jenderal, pasca pensiun, langsung dapat pembagian jabatan. Jabatannya bukan kaleng-kaleng lagi. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Thanks for watching and see you!